Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'. Jamaah rahimahumullah, kita masih mengkaji kitab Adabul Mufrad sampai pada bab ke-128. Judul babnya adalah Babul Mustasyarul Mu'tamin atau Mu'tamin. Bab orang yang diajak musyawarah adalah orang yang dipercaya. Ini dari judulnya saja sama dengan pelajarannya begini. Kalau ngajak bermusyawarah jangan dengan orang sembarangan, karena dia adalah orang yang semestinya terpercaya, punya sifat amanah. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abi Haytham. Nabi bilang kepada Abi Haytham, "Halaka khadim, kamu punya pembantu dah?" Qala la boten. Fa idza atana sabiyyun fatina. Kalau datang kepada kami tawanan-tawanan atau budak-budak, fa'utiyan, datangilah kami. Fa'utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ra'saini laisa ma'huma thalith. Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi dua orang. Kemudian diberikan kepada Abu Haytham. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ikhtar minhuma, pilih dua salah siji." Nabi bilang begitu. Qala ya Rasulullah, ikhtar li, wahai Rasulullah, mbok pilihkan saya. Tolong dipilihkan saya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Innal mustasyara mu'taman." Orang yang diajak bermusyawarah itu adalah orang yang dipercaya. Artinya dia ahli milih dan memang tahu mana yang kualitasnya baik, gitu loh dalam konteks ini. Khudh hadza, cukup segini. Fa inni ra'aituhu yusalli. Karena aku melihat dia itu sholat. Budak ini sholat ini. Astausu bihi khair. Perlakukanlah dia dengan baik. Perlakukanlah dia dengan baik. Faqalat imra'atuhu. Kemudian nyonyanya Abu Haytham bilang, "Ma anta yubaligu ma qalahu fi Nabi sallallahu alaihi wasallam illa an tuttaqo." Mas, bahasa kita loh, ya. Mas. Sama itu menyampaikan pesan Rasulullah terkait budak ini, yaitu suruh berbuat baik. Yaitu pada karo sindiran kon bebas dhek. Itu. Qala, ya wis ngono. Fa huwa aqibun. Kalau begitu ya wis disepakati ya. Ini kita bebaskan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bersabda pada kali kesempatan ketemu Abu Haytham, "Innallaha lam yab'ats nabiyyan wa khalifatan illa wa lahu bitanatan." Tidaklah Allah mengutus seorang nabi atau mengangkat suatu pemimpin atau khalifah kecuali pemimpin, nabi atau pemimpin itu mesti duwe tukang bisik jenis loro. Bitanatan itu dua orang yang menolong, dua orang yang memberikan saran, tapi jenisnya loro. Bitanatun ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Ada pemimpin itu yang orang sekitarnya adalah orang yang baik, menganjurkan kepada pemimpin itu untuk berbuat kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Tapi ada loh pemimpin sing dikupeng ambek wong elek, wong apik tapi sekitarnya elek. Wa bitanatan la ta'luhu khabala. Ada tukang bisik pemimpin itu bisikannya elek, sarane elek, usule elek tos. Wa may yuqa bitanatan su' faqad uqiya. Siapa yang dijaga oleh Allah Ta'ala dari tukang bisik, tukang memberi saran yang buruk, maka betul-betul dia adalah orang yang dijaga oleh Allah Ta'ala, maksudnya diselamatkan. Ibu sekalian, kalau mengacu kepada hadis ini, otomatis ada beberapa pelajarannya boleh mengangkat
seseorang itu memiliki khadim atau pembantu, itu boleh. Dia anak kecil seperti sahabat Anas bin Malik, orang dewasa, kalangan muda, dan seterusnya. Yang kedua pelajarannya adalah ketika memilih sesuatu, mengajak musyawarah orang yang tepat itu adalah boleh, bahkan dianjurkan. Milih jodoh, golek mantu, milih pemimpin, siningkas, nah itu yo sing tepat, sing dijawab omongan itu tepat. Karena yang sekalian, yang berikutnya Nabi Muhammad itu memilih salah satunya pertimbangan agama. Pilih dulu, budaya itu sholat. Nabi kita mau sholat. Terus perlakukanlah dia dengan baik. Rupa-rupanya para sahabat itu begitu mendalam mengkaji Al-Quran sehingga memperlakukan budak dengan baik itu dipersepsikan sama para sahabat, ditakwil, ditafsiri. Rasulullah berpesan suruh baik, nyonyanya sampai mengatakan, iku mas maksudnya berbuat baik, ya bebas no dari imun. Para jemaah sekalian, Islam adalah agama yang kalau menghapus sistem perbudakan itu dengan cara yang sangat bagus. Sebab tahu-tahu dibikin undang-undang perbudakan dilarang. Ya seperti terjadi pada bangsa Amerika waktu perang saudara itu, akan terjadi goncangan di masyarakat yang luar biasa. Islam itu benar mendihar, bebaskan budak, gak poso, semojo, itu kena salah satu sanksinya adalah membebaskan budak pilihannya dan seterusnya banyak. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian, pelajaran yang ketiga, Nabi, kemudian para pemimpin, para khalifah itu selalu dikitari ada orang baik, ada orang tidak baik. Itu pilihan. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala suka kalau mencari juru nasihat atau orang yang diajak musyawarah, circle-nya itu adalah senior sahabat yang ikut perang Badar atau ahli Quran. Dua tok, sini aja. Bab ke-129. Babul musyawarah. Bab musyawarah. Apa-apa? Ibu-ibu sekalian, sebelum ke bab ini, begini. Tidak semua hal itu boleh dimusyawarahkan. Ibu-ibu tak ajak musyawarah dulu kan? Isya itu apa kan? Subuh lah dulu. Ya boleh dibalik kan? Jadi kalau senam pagi, apa? Tadi ngantuk isya rakaat ya alhamdulillah senang. Terus kalau bangun tidur nanti perlu pemanasan, mulut geger dan sebagainya. Kayak apa tak enak. Ya, tidak semua hal itu boleh dimusyawarahkan. Itu satu. Yang kedua, bermusyawarah itu perintah Al-Quran. Surat Ali Imran 159. Wa syawirhum fil amr. Bermusyawarah dengan mereka di dalam urusan mereka. Ada juga di dalam Al-Quran surat namanya Asy-Syura. Syura, surat nomor 42. Wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sifatnya hamba Allah yang mukmin itu senang bermusyawarah, senang berinfak. Ibu-ibu, Rasulullah itu orang yang paling senang bermusyawarah. Padahal beliau adalah orang yang diteguhkan dengan wahyu dan beliau adalah orang yang paling cerdas. Nabi itu suka bermusyawarah. Ya apa kira waktu perang Uhud kita menunggu musuh dalam kota Madinah apa jowo? Itu jowo mau ya Rasulullah dalam apa jadi pena. Perang Ahzab atau perang Khandaq. Ya apa kira
Abu Sufyan berdasarkan informasi intelijen membawa pasukan 10.000 orang. Belum pernah bangsa Arab satu nakeni lumpuh royok. Terus Rasulullah musyawarah. Sahabat Salman bilang, ya Rasulullah, dulu kami di Persia, kami kepingin bertahan dari musuh yang begitu banyak, kami bikin parit, ya wes, musyawarah. Wa hatta urusan istrinya dituduh berselingkuh, hadithul ifk. Maka Rasulullah bermusyawarah dengan Abu Ayyub, Ummu Ayyub, Usama bin Zaid atau Zaid bin Haritha, kemudian Ali bin Abi Thalib. Musyawarah Rasulullah, ya Allah, begitu. Sekarang kita tengok. Wa an Amr ibn Dinar qala qara'a Ibnu Abbas, sahabat Abdullah bin Abbas itu membaca firman Allah Ta'ala, wa syawirhum fi ba'dil amr. Kalau di dalam Al-Quran nggak ono fi ba'dinya, itu nggak ono. Yang ada ayatnya wa syawirhum fil amr. Penjelasannya bagaimana? Surat Asy-Syura, wa amru syura bainahum asyura. Syawaratuhu ay syarokatuhu fir ra'yi. Ini menggunakan pendapat orang banyak saja, pendapat itu musyawarah. Sahabat Abdullah bin Abbas menegaskan hal ini. Terus yang kedua, Anil Hasan qala wallahi mastasyara qaumun qattun illa hudul afdal ma bihadratihim thumma tala wa aqulu syura bainahum. Kata Al-Hasan ini maksudnya adalah Imam Hasan Al-Basri. Jadi generasi tabi'in, orang yang disebut sebagai orang yang kalau berceramah seperti para nabi lisannya, mengatakan, demi Allah, tidaklah sekelompok orang itu senang bermusyawarah kecuali mereka akan diberikan petunjuk untuk meraih cara yang paling utama, yang paling baik. Kemudian beliau membaca firman Allah Ta'ala, wa amruhum syura bainahum. Ibu-ibu, penting tidak bermusyawarah? Menurut Anda, kapan dalam momen terdekat ini bermusyawarah? Saya kemarin rapat Ramadan. Saya kemarin juga rapat penggunaan sebuah rumah yang dipinjamkan kepada kami. Itu penting. Ini sebuah cerita dari teman. Repot Ustaz, nang kamar mandi masjid kuwi. Oh, karena candolane. Sekarang dulu bukan copot-copot candolane. Apa yang terjadi? Urusan kamar mandi masjid ada cantolannya, itu selesai dengan musyawarah. Kenapa? Masing-masing menggabungkan potensi. Contoh, Bapak A itu duit paku, tapi gak duit gantungan. Karena dimusyawarahkan, Bapak B tahu, ya Allah ini yang bujuku itu gantungan ini turah. Cantolannya di tembok. Nganggur, itu seorang tahun nganggur di gudang. Tapi aku dino iki karo Surabaya gak iso. Aku yo ngono kok dari sing A. Dari sing C. Wes gampang wes. Gua mari coba tak juwe wes. Aku nganggur dino iki. Tanggal 8 sampe dawa ya. Ya wes tak juwe. Gua tak pasangi. Tapi repot iki masang nek gak bor. Sing arek D ngomong, gampang. Bor aku sing nyili kok. Bapak Ibu sekalian, urusan sekecil masang gantungan di masjid, kalau dimusyawarahkan 4 orang berkontribusi dan permasalahan selesai. Bisa dipahami? Maka menentukan menu buka sahur ketika Ramadan itu perlu dimusyawarahkan biar sampai
supaya gak ngene, mah iki kok sakulan rendang, iki wajahku Idul Fitri rendang ora iki. Rendang iki enak. Tapi sakulan yo wajahku dari kok rendang ora. Paham ya Bu ya? Yo korek meja buka puasa gara-gara keagamaan hayati. Situ tok istiqomah tapi lek kanano. Sehingga anak-anak dibangunkan ketika sahur itu, ya apa? Hidup. Kalau ini, harus bangun anak. Tadi sama kayak ibu musyawarah Bu, ada itu, ya. Jadi sing seneng musyawarah Bu ya, sing seneng musyawarah, menentukan menu puasa. Kemudian anak-anak ini mau diajak ke masjid mana, itu perlu dimusyawarah. Jadi momen yang sangat dikenang oleh anak-anak Muslim di Indonesia itu adalah momen Ramadan untuk menawarkan dan menancapkan di dalam benak mereka itu cinta pada agama. Lewat hari pertama langsung terawih ini mulai jam 9:00 itu menit tidak terawih loh caranya. Orang masjid yang ceramah kayak sholat kayak wong. Ya Allah. Ya. Hai. Yang berikutnya 130. Babu ithmu man asyara ala akhihi bi ghairi rushdin. Bab dosanya orang yang memberikan saran kepada saudaranya ketika diajak bermusyawarah, tapi dia memberikan saran tanpa petunjuk, dalam kurung ngawut. Bi ghairi rushdin itu ngawut. Atau menutupi fakta, bisa. Kalau dilihat dari hadis ini, menutupi fakta yang sebenarnya. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man taqawwala ala ma lam aqul, siapa yang membuat-buat ucapan yang tidak aku ucapkan, maksudnya dia memproduksi hadis, bikin hadis palsu. Man taqawwala ala ma lam aqul, Nabi bersabda, siapa yang bikin ucapan dinisbatkan kepada diriku tapi tidak aku ucapkan, falyatabawwa maq'adahu minan nar, hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Wa man istasyarahu akhul muslim, siapa yang diajak musyawarah dulur muslimin, fa asyara alaihi bi ghairi rushdin, dan dia memberikan saran tanpa petunjuk, bukan sesuatu yang tepat, bahkan dia mengada-ada tanpa fakta, dia berkamuflase, faqad khana, maka dia telah mengkhianati dulur. Karena dia menjerumuskan. Wa man afta fataya bi ghairi sabata fa ismuhu ala man afta, dan barang siapa berfatwa tanpa dasar, tanpa hujah, tanpa argumentasi berfatwa, maka dosanya atas orang yang berfatwa itu. Ono mau minta fatwa, penjelasan tentang sebuah hukum, kemudian dijawab ngawut, maka orang yang berfatwa itu dosa. Gampang loh. Ini sebetulnya nggak endek. Anjuran bermusyawarah. Kalau bermusyawarah dengan orang yang tepat, orang yang tepat itu adalah boleh jadi dia ahli, lisannya terjaga, kemudian orangnya terpercaya. 131. Babu tahabbu bainan nasi, bab saling cinta mencintai sesama manusia. Ini hadis terkenal.
Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Hurairah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi la tadkhulul jannata." Demi zat yang jiwaku berada di dalam genggaman kekuasaannya, la tadkhulul jannata hatta tuslimu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian masuk Islam. Wala tuslimu, dan kalian tidak dipandang sebagai orang Islam betulan, hatta tahabbu, sampai kalian saling cinta mencintai, tulus di dalam bersaudara. Kalau intrik, wafshus salam tahabbu, seringlah mengucapkan salam jika bertemu, kalian akan timbul cinta mencintai. Wa iyyakum wal bughdha, hati-hati dengan sifat saling benci, dalam kurung dengki. Fa inna hiyal haliqah, karena sifat dengki dan benci itu adalah pemangkas. Haliqah itu gondol peluncu, arti tekstual, memangkas. La aqulu lakum tahliqa syai', aku tidak mengatakan kepada kalian itu menggondol rambut, walakin tahliqad din, akan tetapi kedengkian dan permusuhan itu memangkas agama. Memangkas agama. Ibu-ibu, ini perlu diwaspadai ya. Ini orang itu biasanya dengki atau saling benci itu biasanya orang yang seprofesi. Kiai yang kiai, ustaz, pedagang yang pedagang, pemenang jualannya sama. Muadzin yang muadzin, ya. Itu secara umum begitu. Itu yang harus hati-hati. Kemudian itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tadi pagi itu saya baca sebuah hadis. Bacalah ini untuk anak-anak Anda. Yaitu satu di antaranya adalah Nabi memeluk Hasan Husain. Terus beliau memohon perlindungan kepada Allah terkait cucunya itu. Perlindungan dari ainul lamah, pandangan kebencian atau kedengkian. Ya, jangan ngomong saya gitu sihir ain, ngetrennya itu sihir ain, kedengkian. Yang ketiga, kita perlu berlindung, mohon perlindungan kepada Allah Ta'ala dari sifat dengki itu. Sifat dengki, karena dengki itu gejalanya adalah menginginkan hilangnya nikmat pada yang didengki. Bahkan stadium lanjutnya itu nikmat itu hilang dari yang didengki, kembali diberikan kepada dia. Stadium yang paling tinggi dari kedengkian itu adalah seperti saudara-saudara Yusuf kepada Nabi Yusuf, yaitu melakukan pembunuhan berencana. Itu udah tingkat tinggi. Qabil Habil itu dengki. Nabi Yusuf sama saudara-saudaranya itu juga kedengkian. Maka hati-hati dengan sifat dengki. Terus pokoknya dongo, dijauhkan dari kedengkian. Itu memangkas agama. Silakan dipikir loh ya. Memangkas agama. Kali ini aku ada harus jadiku karena kebencian dan kedengkian, kasih dormo ketemu ibu sebel. Ya ada non saya gak mau
dia itu toksik manusia. Manusia beracun. Yang berikutnya, babul ulfah, bab kasih sayang atau kelemah lembutan, di sini diterjemahkannya. Kedekatan hati. Ya wis bener. Ibu-ibu sekalian, diterjemahkan kedekatan hati itu benar juga. Anda tengok surat Al-Anfal. Ayat yang ke-50-an. 60-an. Unining ini. Wa allafa baina qulubihim. Law anfaqta ma fil ardi ma allafa bainahum wala ma allafa baina qulubikum walakin Allah allafa bainahum. Ayat berapa ini? 63. Allah lah yang mempertautkan hati umat manusia. Kalau seandainya Anda membelanjakan seluruh kekayaan di muka bumi supaya manusia itu saling cinta mencintai, supaya hatinya itu saling tulus mencintai, maka sekali-kali Anda tidak akan mampu. Tapi Allah lah yang mempertautkan hati masing-masing. Al-Ulfah. Di beberapa majelis ilmu, majelis zikir, saya dengar ada ulama-ulama, kiai-kiai itu baca doa begini, Bu. Allahumma alif bain Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam. Ya Allah, pertautkanlah hati masing-masing kami. Perbaikilah hubungan sesama kami. Berikanlah kami petunjuk kepada jalan keselamatan. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam. Itu setara dengan hadis. Kita tengok hadis. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala anna ruhal mu'minina la yaltaqiyan fi masirati yawmin wa ma ra'a ahaduhuma sahibahu. Sesungguhnya perjalanan orang mukmin untuk bertemu itu menempuh perjalanan sehari. Hanya karena yang satu tidak bertemu yang lain. Perjalanan sehari pada era Nabi itu antara 50 kiloan kalau zaman dulu. Karena kafilah dagang itu per hari kalau naik onta itu rata-rata menempuh antara 30 sampai 40 kilo. Lek dipaksa sampai 50 kilo. Ini gitu. Saya ke kilo. Sini man, sini berita. Untuk ini dulu Surabaya. Ya Pandaan, ya Empol Pandaan saya kilo. Terus, ibu sekalian, salah satu barang mahal sekarang ini berjumpa dengan saudara, meskipun saudara
iki iso, iki gak iso. Padahal ini tanggal agangnya itu mulai Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Oh ya, apa? Kemarin saya hadir di sebuah pertemuan keluarga sore, Pak. Anaknya kan ibunya seumur 80-an. Tapi iso kok kecuali yang situ kan iso Jakarta. Ada saja. Malah saya punya keluarga. Lah iya ketemu kok mesti di rumah sakit. Lah situ ada sing loro iki ketemu kae. Apa giliran ae loro iki iso sering-sering ketemu. Jadi batin saya ini. Jadi kadang-kadang yo kenapa sih berhimpun itu ngenteni ono sing loro. Kalau kemarin itu saya ketemuan keluarga ini suwe kan pertemuan keluarga iya apa? Terus ibu ini bisik paling istrinya hamil lagi, terus surprise. Ternyata betul. Ya ketika momen membahagiakan. Bapak ibu sekalian, ini maksudnya untuk merealisasikan pertautan hati, saling kunjung mengunjungi penting. Ya, saling kunjung mengunjungi ini penting, Bu. Terus Anda yang mengikatkan diri pada sebuah institusi, Bu PNS, Bu kerja di perusahaan, itulah agak gampang nggak silaturahmi. Maka Anda harus bikin perencanaan. Dia lewat swasta, budal sak budal. Kalau tidak swasta pensiun. Nah, belum. Ya Bu, jadi saling kunjung mengunjungi. Marah sehat. Itu marah sehat. Yang berikut, Antaus, namanya Taus bin Kisan, seorang kibar tabi'in. Ani bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat Abdullah bin Abbas, Ibu Rasulullah, ulama sahabat ini mengatakan, An-ni'amu tukfar. Kenikmatan sudah banyak diingkari. War-rahimu tuqta. Ikatan silaturahim sudah terputus. Walam nara mithla taqawbil qulub. Dan aku tidak melihat sesuatu yang lebih bermanfaat daripada kedekatan hati. Ibu-ibu sekalian, wawila hati ini cedek, maka jarak itu sudah tidak dipertimbangkan lagi. Ya. Tapi artinya do masih oleh 1 meter, koyok 1 kilo. Tuh, ini sahabat Abdullah bin Abbas itu mencermati sebuah fase kehidupan. Ya apa sih saiki kok nikmat-nikmat itu sudah banyak diingkari. Ya apa sih silaturahim kok mulai diputus gitu. Wis ta, kalau sing luwih indah dilihat daripada taqawul qulub, hati yang rasa cedek. Hati yang terasa terdekat. Ada ucapan di internet itu masuk akal bagi saya ya. Anda tahu kenapa orang bertengkar itu kalau ngomong saling berteriak? Karena hatinya berjauhan. Anda tahu kenapa orang yang saling cinta mencintai itu ngomong berbisik? Karena hati dijedek. Ini cocok apa enggak ini? Oh ya ini cocok. Sodako internet. Internet ngomong bener. Ya, biasakanlah anak sesama saudara itu lagi ngomong pelan, dulu pelan. Yang berikutnya, wa Nabilah bin Aun an Umair bin Ishaq, ini juga seorang tabi'in.
kunna natahaddatsu, dulu kami ini senengannya omong-omongan. Anna awwala ma yurfa'u minan nasi al-ulfah. Di antara yang tercerabut dari kehidupan umat manusia ini yang begitu membahagiakan adalah al-ulfah. Apa itu ulfah tadi? Pertautan hati. Golek wong sing dicocoki ati jange. Kok ben ketemu ambek wong kok mesti kok ngintrik. Persaudaraan kok selalu harus dinilai dengan rupiah. Gak ono Pak persaudaraan sih tulus. Ibu-ibu sekalian, ya saya juga punya pengalaman secara pribadi. Si Fulan is mari lagi dulu kini 3 tahun gak muncul. Wah, nih. Itu kan diamalkan bahasa wong Inggris itu, a friend in need is a friend indeed. Udah. Teman yang sebenarnya itu ya ketika susah, merintis, ngeluh-ngeluhnya nyedek. Ketika kini makmur terus mari teko kabeh wayahe. Akeh tunggal begini. Ya Bu ya. Ya, itu maksudnya ngono. Jadi para sahabat itu, para tabi'in itu ngomong, sesungguhnya di antara yang tercerabut awal-awal di dalam kehidupan manusia yang merupakan piranti kebahagiaan yang paling penting itu adalah al-ulfah, pertautan hati, kecocokan hati. Wangi. Ini contoh ya Bu ya. Satu di antara orang yang menggemarkan berkuda dan memanah itu adalah guru saya di Indonesia. Saat dulunya saya muncul di internet itu, saya masih tinggal di sini waktu itu. Kata beliau, menyatukan umat Islam ini kongon lungguh pada maca kitab, sing pada ustadz pada kiai ini itu susah kalau melalui pengajian. Wah hatta diundang mangan wae. Tapi lek melalui dulinan memanah kalau berkuda. Iki batas-batas ormas iku kan dulinan manah, dulinan berkuda iku cair gitu. Nah, karena memang susah. Dulinan manah sisi gak kayak kesempatan ceramah, sisi ceramah yo. Gak kok kan kok. Ya, di ulfah itu dijogo panjenengan ini kalau memang di dalam struktur keluarga itu tua dan dituakan juga menjadi katalisator. Tahu katalisator? Menjadi juru rekat peseduluran. Entah karena rumah Anda luas atau Anda pinter masak, yo sing sregep numpukno dulur mesti ngono. Sudah. Bab ke-133. Babul mizah, bab guyon. Ya, di situ guyon. Oh, bergurau kok. Bab guyon. Bab guyon. Ini api. Hadisnya ini terkenal banget. Lesok dihafalno. Saya pernah dapat keterangan ini. Babul mizah, bab bercanda atau guyon. Wa Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Anas bin Malik pembantu rumah tangga Rasulullah bercerita, Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ba'di nisa'ihi wa ma'ahunna Ummu Sulaim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatangi sebagian istri beliau. Ternyata para istri beliau ini bersama Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu nama aslinya Rumaisah. Rumaisah binti Milhan, ibu Anas bin Malik. Faqala,
Waktu itu para wanita ini numpak unta, ono sekedupe, tahu sekedup? Kayak tenda yang berunta. Biasanya onta itu ada jalan cepat, ada jalan pelan. Unta itu kalau sing nuntun atau yang mengendalikan itu sambil bersenandung, maka onta itu akan berjalan cepat. Oke? Ya Anjasah, Nabi bersabda, guyoni siapa sing nuntun unta atau sing mengendalikan, sing nyetir unta, jenenge Anjasah. Ya Anjasah, ruwai dan sukuka. Bahasanya kita sekarang, hei Anjasah, lek nyetir pelan-pelan bohong. Ruwai dan sukuka bil qawarir. Qawarir itu gelas kaca. Di situ gelas kaca. Para wanita itu oleh Rasulullah SAW digambarkan seperti gelas kaca. Jadi panjenengan numpak pickup karo gelas kocok. Salahnya maka ibu kecepatan 20 apa 120. Ini maksudnya ibu. Lah ucapan Rasulullah SAW kepada Anjasah itu, hei Anjasah, pelan-pelan nyetir. Iki sing mbok gawa iki sing mbok setiri iki ibu-ibu iki. Rasulullah menggambarkan para wanita itu seperti qawarir. Di dalam surat Al-Insan ada qawarir min fiddatin. Qawarir itu gelas-gelas kaca. Sama niat dan niati dinyanyikan. Para jamaah sekalian, jadi maksudnya lek nyetir ojo bandar. Iku awakmu nyetir yo wedok salah-salah pecah. Maksudnya itu. Ibu sekalian, ini adalah candaan Rasulullah kepada seseorang. Kepandaian beliau guyonan mengungkapkan dengan kalimat yang indah. Itu ibu digarisbawahi. Qala Abu Qilabah, fatakallama Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kalimat. Nabi itu mengucapkan sebuah kalimat, "Lau takallama biha ba'dukum la abtamuha alaihi qulu sukuka bil qawarir." Apa itu maksudnya? Kalau seandainya seseorang mengucapkan hal itu kepada orang lain, niscaya dia akan mencelanya. Yaitu beliau mengucapkan sukuka bil qawarir, awakmu itu nyetiri gelas-gelas gitu. Tapi karena itu bahasanya guyonan, maka yang disindir itu juga tidak tersinggung, apalagi yang mengucapkan Rasulullah SAW. Ibu, coba lihat. Lepas anaknya nyetir, Anda kemudian duduk di tengah, suami di sebelah kirinya setir. Lek anak banter ngomong apa nih? Harus kebenaran ya atau tak? Atau suami Anda nyetir ke banter, sama nyeples, atau gimana? Nah, Rasulullah itu pakai ungkapan gitu. Terus yang berikutnya, wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala qalu, sahabat Abu Hurairah menceritakan, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka tudaibuna, Anda itu suka mencandai kami. Qala, Nabi kemudian bilang, inni la aqulu illa haqqan. Iya, aku tidak bercanda, tapi ucapan yang aku gunakan untuk sesuatu yang benar, bukan kebohongan. Guyonan Rasulullah yang benar. Di antara guyonan Rasulullah nanti saya ceritakan, mungkin ada di sini. Kita tengok aja. Yang hadis berikutnya. Wa an Habib Abi Muhammad Abi Quraib bin Abdullah qala
Kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam yatabadahuna bil batih fa idza kanatil haqa'iq kanu hum ar-rijal. Adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yatabadahuna bil batih. Itu terjemahkan apa Bu itu? Apa terjemahan? Saling melempar apa? Semangka. Oh, bitih itu semangka. Bitih itu semangka. Fa idza kanatil haqa'iq, siapa yang kena kanu humul rijal. Terus apa itu di sini? Satu aja. Apabila masalah yang dihadapi adalah perkara penting, mereka adalah para lelaki sukses. Oh iya ya, artinya para sahabat itu guyoni sampai teman-teman semongko. Tapi kalau lagi mendiskusikan sesuatu yang serius, maka mereka adalah laki-laki betulan. Artinya ngerti kapan guyon, kapan tidak. Kapan saatnya bercanda, kapan saatnya tidak bercanda. Saya banyak menemukan di masjid itu terjadi kebekuan komunikasi hanya karena tidak mampu menempatkan kapan guyon, kapan tidak. Orangnya kaku. Guyoni bukan pada momen yang tepat, itu membuat orang tersinggung. Atau pertemuan alumni suatu ketika, kamu lama tidak muncul, kemana saja, tidak kemana-mana. Kemudian ditanya tentang apa gitu tadi, gak nyambung gitu loh Bu. Dia menjawab seolah-olah ingatan tertinggi. Itu lupa saya. Ada pertemuan yang membuat sang guru yang bertanya kepada mantan muridnya itu tersinggung. Ya apa sih? Kita kalau serius jawabnya bilang ya. Oke? Nah, para sahabat Rasulullah SAW yatabadahuna bil batih. Mereka saling melempar batih atau bitih. Bitih itu semongko. Fa idza kanatil haqa'iq, kalau mereka lagi membicarakan sesuatu yang serius, kanu humul rijal, kayak tok kemenangan. Mampu menempatkan guyonan pada tempatnya. Yang berikutnya, wa ibn Abi Mulaikah qala mazahtu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abi Mulaikah pernah mencandai istri Rasulullah ketika Rasulullah di samping beliau. Faqalat ummuha, maka berkatalah ibunya Abu Mulaikah, ya Rasulullah, inna ba'da du'abatin hadal hayy min Kinanah. Sesungguhnya di antara sebagian candaan-candaan kampung ini adalah dari Kinanah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bal ba'da mazahna hadal hayy. Oh iya, bahkan memang candaan itu juga candaan kami pula. Candaan kampung ini candaan kami pula. Artinya Nabi Muhammad SAW tidak tersinggung dengan candaan-candaan yang dibikin para sahabat. Ibu, di suasana rumah tangga Anda itu ono candaan apa? Apa ke atasan dan bawahan, jerakan sampai anak buah? Ya? Pernah nggak nonton film bareng, komentari iklan itu elek-elekan, semua komentari elek-elekan, kemudian nobar coba capres, guru bareng, pernah?
Maksud saya itu ini loh, urip itu gak pengajian toh siji. Urip itu gak penggawean toh. Ya. Yo itu saat ono kapan kita bercanda, yo nonton Rasulullah Sayyidatina Aisyah yo nonton cara saiki ku lek tancep. Tarian Habasyah. Ono kalane Rasulullah Sayyidatina Aisyah balapan melayu. Masa ibu-ibu itu rekreasi gak tahu, lalu bareng gak tahu. Yo jangan begini. Bahasa mudahnya itu analoginya begini. Stringi gitar itu, lek nariknya banter, musuhnya pedang. Ya. Jadi orang itu kalau terlalu ekstrim dalam satu hal, terus saya suntuk, uripe itu pengajian mencokokan, sholat, umur kok. Oke, asalkan itu kesibukan yang mubah-mubah saja ya silahkan. Yang berikutnya, terakhir. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yastahmiluhu. Ada seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yastahmilu, minta untuk digendong. Faqala, Nabi bersabda, ana hamiluka ala waladin naqah. Oke, kamu tak gonceng di atas anaknya onta. Qala ya Rasulullah, wa ma asna'u bi waladin naqah. Ya Rasulullah, kita ini goncengan di anaknya unta. Persepsi orang ini cuwilik ya. Mana mungkin itu? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, wa hal talibul ibil ilan nauq. Ya mesti ae unta cilik itu mesti anake unta sing unta itu mesti manake unta, tak mungkin unta anak macan ya. Artinya semua unta besar maupun kecil itu adalah statusnya anak gitu loh. Ya. Jadi Rasulullah SAW itu juga guyonan ambek para sahabat. Kadang-kadang dengan guyonan redaksi. Biasanya orang yang kaya guyonan itu ya, masa kecilnya itu senangnya ditulinan. Lek wong lanang sapodo saya ini, waktu SMP SMA senengane karambol lan sekar. Tapi wong sing gak tahu guyonan itu kaku. Di dalam pergaulan fleksibilitasnya di dalam guyonan itu gak enak, gak terpalu. Utawa uri PKK itikaf dengar laptop. Laptop lah kamu perasaan ini ngono. Isi yo, enggak, bukan yo, enggak. Lah orang yang pekerjaannya itu cuma di depan laptop bu yo, sama dua anak di rokok, secara periodik jangan ngomong. Kalau itu suami Anda, secara periodik jangan ngomong. Itu penting. Penting. Lek enggak nanti enggak makan. Babu al-zahum asrabi, bab guyonnya arek cilik pertemuan berikutnya. Adakah sesuatu ibu sekalian? Bismillah. Monggo ibu. Bandengan. Pertanyaannya, baik, paham. Ini pertanyaan kali kedua ditanyakan ibu-ibu terkait fenomena gandengan. Ini masif, seolah-olah ada pihak yang mensponsori dengan kuat. Ya,
cukup sulit bagi saya setelah melihat fakta di masyarakat itu bagaimana anak-anak kita itu gak terpengaruh oleh gandengan. Karena ibu-ibu sekalian, saya melihat ini gerakannya itu tumbuh ketemu tutup. Hatta jualan kepala gandengan untuk jaran kopak, jaran kepang itu di kampung-kampung dan kecil-kecil itu jualan kapres. Ya kan? Paling tidak anak-anak kita itu kita ajak komunikasi sing benar nak bojo dulu gandengan. Ada yang menggunakan itu mengundang setan dari bangsa jin. Tapi tidak bisa dipungkiri banyak stakeholder tertentu itu diuntungkan dengan gandengan ya sehingga sulit. Saya tinggal di rumah Buring hari Sabtu atau Ahad kemarin. Gandengan itu mulai setelah sholat isya sampai jam 11 malam. Kayak orang dodol kacang, orang dodol dawet, semua macam sampai malam. Dan sepertinya ada yang membiayai. Waktu saya masuk di kampung-kampung di kabupaten itu ada cilik-cilik kayak halako kecil. Boleh gitu. Halako itu lingkaran kecil. Boleh. Ini loh, kalau gandengan ada SMP, ada SMA dulu dari siji kayak gandengan. Enggak difestivalkan. Udah gitu. Lo ini kan terstruktur mana? Nah sementara kita ini adalah ibu-ibu ini, terakhir orang yang kurang kreatif memantik anak-anak muda di usia SD, SMP, SMA ke masjid. Nggak pernah ada. Ibu isinya pensiunan. Kalau bapak hijrah, isi masjid itu pak is. Cilik pak dinosaurus masjid. Memang. Ya. Sekarang Anda punya nggak ide kreatif untuk memantik anak-anak itu datang ke masjid? Oke? Di mana mereka itu diapresiasi. Sing ngomong itu adalah ojo jorokam atau kediam. Yaitu mencari titik temu antara anak SMP yang kalau masuk masjid itu mesti rame dengan pensiunan yang butuh keheningan di masjid. Itu titik temunya tidak mampu dikatalisator sama takmir. Oke? Lek belani anak cilik pensiunan di muring-muring. Lek belani pensiunan anak kecil gak gelem.